지금 though you're on my mind all the time. I wanna tell you but I'm super shy, super shy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di vlog aku ya, tentang fisika. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu yuk. Nah, perkenalkan, nama aku Suranti Gustina. Aku dari Prodi Pendidikan Fisika Universitas Azkia. Nah, kali ini aku ditugaskan sama dosen aku, yaitu Ibu Desia Eka Mulyani, yang sama-sama aku hormati. Nah, pada kali ini tuh aku akan menceritakan terkait tentang tokoh-tokoh yang berpengaruh di fisika modern, yaitu diantaranya ada Bapak Albert Einstein dan Max Planck. Nah, di sini mungkin saya rasa teman-teman tidak asing lagi kan dengan seorang Bapak Einstein, bukan begitu? Ya, jadi teman-teman ikutin terus ya keseruannya di vlog aku ini. Oh ya teman-teman, siapa sih yang tidak kenal dengan seorang Bapak Einstein? Nah, Bapak Einstein ini merupakan bapak fisikawan yang sangat berpengaruh dalam sejarah dan perkembangan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Nah, beliau Bapak Einstein adalah namanya identik dengan beliau diidentik dengan seorang yang memiliki kecerdasan yang luar biasa. Nah, sehingga terjadinya perkembangan di dunia atau di seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini dengan teknologi yang begitu canggih, begitu kan? Nah, jadi ini juga bentuk pengaruh dari penemuan-penemuan yang dilakukan oleh seorang Albert Einstein. Nah, sebelumnya kita bercerita dulu ya dengan sejak mudanya Bapak Albert Einstein ini. Nah, teman-teman penasaran nggak? Baiklah, saya akan menceritakan sedikit mengenai Bapak Einstein. Nah, beliau Bapak Albert Einstein ini lahir pada 14 Maret 1879 di Kerajaan Wittenberg, Jerman. Pada masa kecilnya masih belum terlihat tanda-tanda kejeniusannya. Mengapa demikian? Karena prestasi beliau sangat jelek waktu sekolah. Nah, bahkan dia juga pernah dikeluarkan dari sekolahnya dan seiring tidak mau mengikuti perintah gurunya karena dia merasa yang diajarkan oleh gurunya tidak sesuai dengan apa yang ia mau, begitu. Oke teman-teman, Bapak Albert Einstein ini merupakan salah satu ilmuwan yang paling terkenal dan paling berpengaruh dalam sejarah. Nah, berikut ada beberapa tentang riwayat hidup dan pencapaian seorang Bapak Albert Einstein. Nah, yang pertama, beliau mengeluarkan teori relativitas khusus pada tahun 1905. Dalam tahun yang dikenal sebagai Annus Mirabilis, tahun ajaib. Nah, Einstein menerbitkan 4 makalah terobosan. Makalah terobosan termasuk makalah tentang teori relativitas khusus yang diperkenalkan persamaan yang terkenal. Nah, pasti teman-teman gak asing kan dengan persamaan berikut ini? Ya, I sama dengan MC kuadrat. Kemudian yang kedua, efek fotoelektrik pada tahun 1905 juga. Nah, Einstein menjelaskan efek fotoelektrik yang kemudian memberikannya hadiah Nobel dalam fisika pada tahun 1921. Nah, keren gak sih Bapak Albert Einstein ini? Ya sangat luar biasa teman-teman. Kemudian beliau mengeluarkan juga teori relativitas umum pada tahun 1915. Ini adalah perluasan dari teori relativitas khusus yang tadi, yang menjelaskan gravitasi sebagai kelengkapan ruang waktu yang disebabkan oleh massa. Teori dikonfirmasi oleh pengamatan pembelokan cahaya bintang oleh gravitasi matahari selama gerhana matahari pada tahun 1919. Nah, oke. Nah, selanjutnya nih, Bapak Albert Einstein ini mengemukakan mekanika kuantum dalam fisika statistik. Nah, ini yang luar biasa sekali. Ini yang membuat para mahasiswa fisika yang terutama ya sangat merasa wow dengan sebuah materi kuantum ini. Nah, begitu. Nah, jadi Bapak Einstein ini juga memberikan kontribusi yang sangat penting dalam perkembangan teori kuantum dan fisika
terapkan di kehidupan kita sekarang gitu. Nah, kemudian prinsip kosmologis, dia memperkenalkan konstanta kosmologis dalam persamaan medan gravitasi untuk memungkinkan alam semesta statis. Meskipun kemudian dia menyebutnya sebagai kesalahan terbesarnya. Kenapa demikian? Setelah terbukti bahwa alam semesta mengambang ditemukan. Nah, kemudian tahun-tahun akhir imigrasi ke Amerika Serikat pada tahun 1933, Bapak Einstein pindah ke Amerika Serikat karena kebangkitan Nazi di Jerman. Dia meminta posisi Institute for Advanced Study di Branson, New Jersey. Nah, aktivisme. Nah, Einstein aktif dalam isu-isu politik dan sosial. Dia adalah seorang pendukung kuat hak-hak sipil dan perdamaian. Dia juga terlibat dalam upaya untuk mencegah penggunaan senjata nuklir setelah Perang Dunia Kedua. Nah, kematian Bapak Albert Einstein. Nah, kemudian begitulah penemuan-penemuan Bapak Einstein. Nah, kemudian di sini kita akan menjelaskan sedikit ya teman-teman mengenai akhir dari perjalanan ya kematian dari seorang Albert Einstein. Nah, pada 17 April 1955, Einstein mengalami pendarahan dalam akibat pecahnya aneurisma aorta perut yang sebelumnya telah dikencangkan melalui pembelaan oleh Rudolf Nissan pada tahun 1948. Ia membawa ke rumah sakit konsep pidato yang disiapkan untuk menampilkan televisi memperingati ulang tahun ke-7 negara Israel, tapi tidak sempat menyelesaikannya. Nah, itulah. Jadi Bapak Einstein ini menolak operasi dan mengatakan begini, saya ingin pergi, saya menginginkannya, hambar rasanya memperpanjang hidup secara tidak alami, saya tidak menyelesaikan urusan saya telah menyelesaikan urusan saya, ini saatnya untuk pergi, saya akan melakukannya dengan elegan. Einstein wafat di rumah sakit Princeton keesokan paginya pada usia 76 tahun. Setelah terus bekerja sampai penghujung hayatnya. Saat diautopsi, patolog rumah sakit Princeton Thomas Stoller Herzey mengambil otak Einstein untuk diawetkan tanpa seizin keluarganya. Nah, jadi penemuan setelah Albert Einstein ini sangat penasaran sekali begitu. Kenapa sih seorang Albert Einstein ini sangat cerdas luar biasa? Apa sih bisa mengetahui bahwa ilmu saraf yang dimiliki oleh Albert Einstein bisa mempengaruhi masa sekarang. Nah, jenazah Einstein kemudian dikremasi dan abu-abunya disebarkan di lokasi dirahasiakan. Nah, tapi sangat tragis sekali ya, seorang yang memiliki kecerdasan luar biasa kemudian ya begitulah. Jadi demikianlah sejarah singkat mengenai Bapak Albert Einstein ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa Albert Einstein ini meninggalkan warisan yang mendalam dalam dunia sains, dan itu luar biasa teman-teman sekalian. Teori-teorinya mengubah pemahaman semua orang tentang alam semesta ini dan menjadi dasar bagi banyak kemajuan teknologi modern. Pengaruhnya meluas hingga ke filsafat, budaya populer, dan berbagai bidang lainnya, menjadikan salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah manusia. Tapi ingat, kita adalah seorang muslim, yang sangat berpengaruh itu adalah Nabi Muhammad SAW. Tapi namun kita pada saat ini kita hanya membahas ilmu sains. Oke teman-teman, kemudian di sini juga ada tentang Max Planck. Nah, teman-teman penasaran nggak sih dengan seorang Max Planck ini? Oke teman-teman, nah yang kedua ini kita akan membahas bapak yang berpengaruh dalam fisika, yaitu Max Planck. Nah, Max Planck ini adalah salah satu fisikawan terkenal pada abad ke-20. Ia dikenal sebagai bapak mekanika kuantum. Nah, siapa sih yang nggak asing dengan mekanika kuantum ini? Ya, berikut adalah beberapa ringkasan tentang hidup, karir, pencapaian hingga beliau wafat. Nah, pertama beliau ini lahir pada 23 April 1858 di Kiel, Kerajaan Rusia, atau sekarang di negara Jerman ya.
Nah, keluarganya. Nah, ayahnya bernama Johann Julius Wilhelm von Planck, adalah seorang profesor hukum, dan ibunya Emma Petzing berasal dari keluarga terpelajar. Nah, Masya Allah ya. Pendidikannya. Nah, Planck menunjukkan kecerdasan yang luar biasa sejak kecil. Dia belajar di Universitas Munich dan Universitas Berlin, di mana dia berguru pada fisikawan terkenal seperti Hermann von Helmholtz dan Gustav Kirchhoff. Nah, kan? Nah, pencapaiannya awalnya Planck menerima gelar doktor pada tahun 1879 dan menjadi profesor di Universitas Kiel pada tahun 1885. Nah, kemudian pada tahun 1889 dia pindah ke Universitas Berlin. Teori kuantum 1900, Planck membuat penemuan revolusioner ketika menciptakan dan menjelaskan radiasi benda hitam. Nah, dia mengusulkan bahwa energi radiasi dipancarkan dalam paket-paket diskret yang disebut kuanta. Ini adalah awal dari teori kuantum yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Albert Einstein. Nah, jadi ada keterkaitannya antara Max Planck ini dan Bapak Albert Einstein tadi ya teman-teman. Nah, sedikit kita menyinggung bahwa Bapak Einstein ini juga berpengaruh pada fisika kuantitas atau fisika kuantum. Nah, di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa adanya berkesinambungan antara Max Planck dan Einstein. Baiklah. Kemudian Planck memperkenalkan konstanta fundamental yang kini dikenal sebagai konstanta Planck atau H, yang menjadi dasar bagi teori kuantum. Kontribusinya. Nah, Planck juga memberikan kontribusi signifikan dalam termodinamika dan mekanika statik. Dia adalah tokoh sentral dan komunikasi ilmiah Jerman dan memainkan peran penting dalam mempromosikan penelitian fisika di Jerman. Wow, luar biasa sekali teman-teman. Nah, tahun-tahun akhir dan tantangan pribadi seorang Max Planck juga tidak dapat dipungkiri. Pada Perang Dunia Satu dan Kedua, Planck mengalami banyak kesulitan selama periode itu. Anak-anaknya mengalami tragedi. Anak laki-laki Karl tewas dalam Perang Dunia Pertama. Sementara anak laki-lakinya yang lain, Erwin, dieksekusi oleh Nazi pada tahun 1945 karena keterlibatan dalam plot untuk membunuh Hitler. Meskipun menghadapi tantangan pribadi, Planck ini tetap dalam komunitas ilmiah dan dia menjabat sebagai presiden dan karya Wilhelm Social, sekarang Max Planck Society, yang merupakan lembaga penelitian terkemuka di Jerman. Nah, kemudian Max Planck setelah mencapai karir yang begitu banyak dan melewati berbagai tragedi, pada tahun 1947 pada 4 Oktober 1947 di Golden, Jerman pada usia 89 tahun Max Planck menutup usia. Nah, jadi warisan yang ditinggalkan oleh seorang fisikawan terbesar ini yaitu penemu membuka jalan bagi perkembangan fisika modern, khususnya mekanika kuantum yang telah merevolusi pemahaman kita tentang alam semesta ini. Nah, pada level mikroskopis, Max Planck Society dinamai untuk menghormatinya. Adalah salah satu organisasi riset terkemuka di dunia. Oke. Max Planck sangat berpengaruh dan sangat memberikan kontribusi yang luar biasa untuk pengaruh penelitian teknologi hingga sekarang ini. Nah, itulah kisah-kisah dari tokoh-tokoh sains yang berpengaruh di fisika bahkan dunia. Masya Allah ya teman-teman. Untuk lebih lengkapnya silakan teman-teman cari sumber-sumber yang membuat wawasan kita bertambah. Sampai sini dulu ya. Dadah. Semoga bermanfaat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Silahkan teman-teman subscribe, like, and comment.